Sekarang kita masuki najis. Ya, kemarin kita sudah bahas tentang khomar, miras ya bun ya. Alkohol yang dibuat untuk miras maka itu najis. Tapi alkohol untuk medis maka itu tidak najis. Begitu juga bagaimana hukum fermentasi dari cairan dari buah-buahan yang dia muncul dari buah-buahan itu alkohol yang dipakai untuk mabuk, seperti misalkannya rum, apalagi bun, ada yang cairan air perasan buah apa gitu untuk roti, apa bun, anggur, ya itu juga termasuk, maka itu tidak boleh dikonsumsi kecuali di batas yang tidak memabukkan. Baik, contohnya begini bun ya, contohnya anggur yang diperas lalu didiamkan, dia sesudah didiamkan beberapa lama sehingga dia menjadi cairan yang memabukkan, sudah kategori ini sudah memabukkan, maka itu sudah tentu dibilang khomar atau miras. Tapi kalau cairan anggur tadi, perasan anggur tadi didiamkan tapi belum mencapai batas memabukkan, misal contohlah air perasan anggur itu kalau didiamkan 2 bulan misalkannya, maka dalam waktu 2 bulan lebih itu sudah menjadi khomer, maka najis. Tapi kalau cairan anggur tadi disimpan beberapa hari, ya belum sampai 2 bulan, maka belum bisa itu dibilang khomar atau miras. Berarti boleh dikonsumsi? Boleh ya. Oh, jadi kalau seandainya minum beberapa gelas baru mabuk, yang belum 2 bulan, perasan anggur yang belum 2 bulan diminum beberapa gelas baru mabuk, tetap ya pas mabuk haram, tapi pas tidak mabuk maka belum haram ya. Kecuali kalau dia perasan anggurnya sudah 2 bulan ke atas yang sudah dikategorikan ini minuman keras, khomar, maka najis dan tidak boleh diminum walau setetes ya bun ya. Berarti kita samakan dengan perasan-perasan yang lainnya. Buah apel lah ya, buah apel di blender, airnya diendapkan. Kalau sudah kategori memabukkan maka sudah menjadi tidak najis tapi haram dikonsumsi, haram dicampurkan ke yang lain gitu, roti kah ya, ataupun ke makanan yang lain, maka tidak boleh hukumnya ya bun ya. Seperti apa bun yang bunda ketahui dari perasan buah? Nah, kalau cuka tidak masalah karena dia bukan kategori dia memabukkan ya bun. Asal jangan sampai batasan untuk mabuk. Kayak apa, kalau tua itu dia dari pohon apa ya, nira ya, dari nira. Kalau air nira itu diminum dari pohonnya langsung tidak masalah, tapi ketika dia diendapkan sehingga dia muncul alkohol yang dia diminum mabuk, maka sudah menjadi najis dan haram diminum ya, sudah menjadi miras ya. Baik, itu seputar khomar. Begitu juga kita kemarin sudah membahas tentang mayit ataupun bangkai, maitati. Kalau mayit untuk manusia ya bun ya, tapi kalau maitati atau maitatu itu bangkai. Makanya kadang orang namain anaknya ada murid tapi panggilannya maitah ya, maitah, maka janganlah, takutnya kalau orang Arab dengar nama ini marah dia, masa bangke gitu kan, namanya maitah kan. Baik, jadi kategori bangkai ialah
hewan yang halal dimakan namun dia mati tidak disembelih menurut syariat. Itu satu. Yang kedua, dinamakan juga bangkai hewan yang haram dimakan, mau dia mati disembelih atau mati sendiri, maka itu juga namanya bangkai. Maka hukum bangkai ini najis, bulunya, dagingnya najis, tidak boleh dikonsumsi. Walaupun untuk buat jange misalkannya, ya bun ya, jange dari kulit sapi misalkannya, tapi sapinya ini, kulitnya ini diperoleh dari sapi yang sudah jadi bangkai, tidak boleh dimakan. Kalau kita tahu jange itu dari kulit sapi yang sudah jadi bangkai, matinya tidak disembelih. Kalau kita tidak tahu, tidak dituntut untuk mencari tahu, ya bun ya. Kalau kita nanya ke rumah makannya, ya tidak perlu juga, ya bun ya. Baik. Dan kita sudah bahas belum ya bun ya, hewan itu ketika dia masih hidup, dia hukumnya sama seperti hewannya. Kalau hewannya suci, maka kita sentuh, hukumnya boleh, ya. Badannya pun suci, ya. Tapi kalau anjing dan babi itu sudah hewannya najis, maka kita nyentuhnya pun juga tidak boleh. Kalau seandainya tangan kita kering, badannya kering, sengaja nyentuh anjing dan babi tadi, tidak boleh, haram. Apalagi kalau tangan kita basah atau badan anjing dan babinya itu basah, maka ini haram plus najis, ya bun ya. Berarti kalau menyentuh hewan selain anjing dan babi boleh, ya, kucing kah, marmut, kelinci, harimau sekalipun ya bun, harimau, singa, ular boleh, ya, kalau memang ularnya jinak gitu kan. Cuman kalau kita manusia bolang, ya terserah begitu bun ya. Jadi hukum menyentuh hewan itu suci, kembali kepada hewannya. Walhasil selain anjing dan babi. Baik, kalau kesentuh anjing dan babi tadi, kesentuh misalnya, kita tidak nyentuh tapi kesentuh, kesenggol, maka tidak masalah, tidak haram, ya, kalau kesenggol. Tapi kalau sengaja memang lucu nian misalkan ya kan, anak anjing itu lucu, tidak boleh, hukumnya haram, ya. Tapi kalau ngasih minum boleh tidak? Boleh, ya, kesentuh. Cuman sulit tergambarkan juga, ya. Ngasih minum babi misalkannya, kalau babi itu babi hutan, ya paling diserodok sama babi ya, payah pula, ya dah. Cuman ada hadisnya perempuan yang memberikan anjing minum, tapi bonusnya perempuan ini, dia itu ketika dia selesai memberikan anjing itu minum, dia taubat, meninggal, masuk surga. Tapi kan yang tersebar kabarnya itu perempuan ini pezina, tapi dia memberikan air anjing minum, batas itu padahal kalau ditelusuri, perempuan ini sehabis dia memberikan anjing itu minum, dia bertaubat, baru Allah cabut nyawanya. Jadi kalau kita tak jelaskan, ini menjadi pemahaman untuk orang-orang yang liberal ya bun ya, yang mengatakan ya pemahaman mereka itu terus saja sholat tidak apa-apa, ya, tidak sholat apa-apa, yang penting kita baik hubungan kita sesama manusia. Lihatlah dalam hadis disebutkan, ya, perempuan pezina memberikan makan seekor anjing, memberikan minum seekor anjing, masuk surga. Nah, tidak bisa seperti itu. Kalau kita baca lebih detail hadisnya, perempuan itu taubat dulu, ya. Dan ini bonusnya apa? Pas dia taubat, Allah cabut nyawanya, ya. Coba kalau kita terapkan keseharian kita tidak sholat, kita tidak puasa Ramadan, cuman baik, harapan kita mungkin pas sedekah Allah cabut nyawa kita,
harapnya pengen sama seperti perempuan itu, tidak bisa, ya, karena tidak ada taubat di dalam diri kita, ya, tidak ada penyesalan ninggalin sholat, ninggalin puasa, jadi tidak bisa sama dengan perempuan yang awalnya itu dia PSK, ya, PSK. Baik, kembali ke topik kita, Bun. Sekarang bagaimana hukum bulu hewan? Hukmu sya'ri jami'il hayawanat, hukum bulu seluruh hewan. Bulu hewan al-ma'kulah, yang dimakan setelah infisol, setelah terlepas dari badannya, hukumnya suci. Bulu hewan yang dimakan, burung puyuh misalnya, ya, atau bulu ayam, bulu bebek, bulu kambing, bulu domba, sapi, kerbau, onta, kijang, rusa, ya Bun ya, kelinci, kancil, walhasil hewan yang dimakan, yang halal dimakan, bulunya itu tidak najis walaupun sudah terlepas dari badan hewan tersebut. Baik, yang kedua, sya'rul hayawanati ghairil ma'kulati ba'dal infisal najisun. Bulu hewan-hewan yang tidak dimakan, yang haram dimakan, setelah lepas dari hewan tersebut, bulunya itu najis. Benar. Jadi ini kita hukum apa? Hukum ini berkaitan dengan bulu hewan yang lepas dari hewannya. Ketika hewannya itu masih hidup, ya, ataupun sesudah mati, ya, mau hewannya hidup atau mati. Kalau bulu hewannya hewan yang dimakan, maka boleh, suci. Tapi kalau bulu hewan yang tidak dimakan, najis, ya. Tapi kalau hewannya belum mati, masih hidup, dan kalau kita elus bulunya tetap nempel di badannya itu, maka kembali lagi hukum hewannya. Kalau hewannya haram dimakan, suci, ya Bun ya, megangnya boleh. Apalagi hewan yang halal dimakan, ya, boleh kita elus-elus, ya, boleh kita pegang, ya. Tapi ini hukum bulunya yang lepas. Bagaimana hukum bulunya? Ya, kalau hewannya halal dimakan tidak apa-apa. Tapi kalau hewannya haram dimakan, maka bulu hewannya itu yang lepas tadi najis. Contohnya kucing, Bun ya. Kucing, tikus, ya Bun ya. Beres-beres rumah, buka lemari, rupanya ada bulu tikus plus bau pesingnya, misalkan ya. Maka najis itu. Bulu tikus yang lekat-lekat di lemari, ya harus dibuang, ya Bun ya. Misal, ambil contoh yang sering terjadi, kita masang jeratan di kotak, ada lem tikus, kita taruh di situ. Hasil ada jirus tikusnya terjerat di situ. Ada yang sudah mati, ada yang masih hidup. Jadi saya buang tikus yang tadi buang, bulunya masih lekat di situ. Ya, ketika kena tangan saya, nempel, ya najis. Tidak bisa hanya sekedar dilap pakai tisu, tidak bisa, harus dicuci, ya Bun ya. Kira-kira begitu. Baik. Nah, tadi kan bulu. Bagaimana anggota tubuh yang lepas, seperti cicak melepaskan buntutnya, ya? Bulu kucing najis, ya, bulu kucing najis. Mau kita sengaja nyentuh atau memang bulunya lepas-lepas, ya bulunya itu najis. Kecuali syu'airat, ya, kata ulama itu, ya kecuali kalau bulunya dikit, ya dimaafkan. Tapi ini sulit tergambar juga, ya, bulunya dikit itu macam mana begitu, ya. Walhasil kalau lihat bulu kucing, ya di sejadah kita, ya dikebas-kebas, dibersihkan, ya.
kecuali kalau sudah memang banyak nanti kita tidak tahu lagi ya. Jadi jangan timbulkan was-was gara-gara kita tidak tahu bulu kucing di mana-mana. Jadi kalau selagi tidak nampak di mata kita ya sudah, walaupun kucing itu sering main di sofa ya dah. Jangan kita bikin was-was, wah kaget bulunya lekat di ini, macam mana duduk di sofa ini. Ada tamu datang, masa kita suruh tegak tamu tadi, jangan duduk di sofa nih, ini bulu kucing. Berhubung kita tidak tahu, tidak nampak mana bulu kucing ya, mana bulu sofa itu, sudah suruh duduk di situ ya. Kecuali pas diangkat, oh nampak bulu kucingnya, ya dibersihin baik ya bun, begitu. Jadi hukum bagian tubuh yang terlepas dari hewan yang masih hidup, hukumnya apa? Fa in kanat maitatuhu tahiratan fa huwa tahir. Tergantung bulu hewan bagian tubuh tadi, hewannya itu halal dimakan atau tidak halal dimakan. Baik, ada orang pipa gading ya, gading gajah dijadiin pipa rokok. Mau hewan gajahnya masih hidup dipotong gadingnya, atau gajah tadi sudah mati dipotong gadingnya, tidak ada beda, sama-sama najis. Kenapa sama-sama najis? Karena hewan gajah itu yang tidak boleh dimakan, haram dimakan menurut mazhab kita ya, menurut mazhab kita jumhur mazhab Syafi'i itu mengatakan bahwasanya gading gajah, tulang gajah, gadingnya, pokoknya tulang hewan yang haram dimakan ya, bagian tubuh hewan yang haram dimakan itu tidak boleh dikonsumsi atau dipakai. Kenapa? Karena najis ya. Tapi kalau mau nyari pendapat yang mudah, ada aja pendapatnya. Tapi berhubung kita tidak ada pakai itu, ya ngapain ya, tidak pun ya. Baik. Nah kalau hewannya halal dimakan, cuman matinya tidak disembelih, berarti balik kemana tadi pun? Balik ke bangkai ya, dak. Apapun dari bangkai tidak boleh dipakai, tidak boleh dikonsumsi, kecuali kulit hewan yang sudah disamak. Kulit buaya tapi sudah disamak, kulit ular sudah disamak ya bun ya, boleh dipakai, boleh dijadiin ikat pinggang, boleh, asalkan sudah disamak. Tapi ini terkhusus untuk kulit saja ya bun ya. Baik, baik, sekarang darah najis, termasuklah juga darah nanah juga najis. Baik darah hewan atau darah kita manusia itu najis ya bun ya. Baik, kecuali ada beberapa darah yang tidak najis, boleh dimakan, seperti al-kabid, jantung, at-tihal, empedu misalnya, empedu hewan ya bun ya. Hewan yang halal dimakan. Kalau empedu ini, kelelawar dipakai untuk ngilangin asma gitu, apa hukumnya? Ya haram, karena kalong kelelawar haram dimakan ya bun ya, walaupun empedunya ya. Ini misalnya empedu ayam, kambing, sapi, kerbau ya bun ya, hati kambing, sapi, ayam, kerbau ya, tidak masalah. Unta tidak masalah juga, dari hewan yang halal dimakan, walaupun dia bentuk darah, cuman dia lah jadi empedu, sudah jadi limpa, sudah jadi jantung ya bun ya, sudah jadi hati, maka itu halal dimakan. Begitu juga halal suci, maksudnya darah misik yang diambil dari kijang. Jadi parfum misik itu, minyak misik itu ialah diambil dari kijang yang dia punya benjolan di tubuh kijang tadi, dan benjolan ini membuat kijang tadi gatal, akhirnya digaruk-garuk lepas. Nah ini darah dari kijang
yang sudah menjadi wangi, parfum misik namanya. Tapi kalau bening ya dapat sih bukan dari kijang ya bun ya. Apalagi harganya 10.000 15.000 ya bun ya. Baik. Begitu juga darah yang yang tersimpan ataupun yang membeku di daging ikan ataupun di badannya belalang ya bun ya. Damul mahbus fi maitatis samaki wal jaradi. Kalau belalang tentunya itu darahnya tidak mengalir ya tak? Cuman dia ada campuran darah, cuman dia bukan kategori darah yang mengalir, dia darah yang terpenjara atau darah yang tersimpan di dalam badan belalang atau di ikan. Maka walaupun dijemur mati dia tak, walaupun matinya digepuk ya bun, dia penyet-penyet, dijemur garing dia, boleh langsung dimakan? Boleh bun. Walaupun belalang tadi pas dipencet badannya keluar kayak kayak cairan, walaupun ada darahnya dikit, nah itu tidak masalah ya, itu suci. Baik. Wa fil maitati bisahmi. Begitu juga darah yang yang melekat di hewan buruan ketika dipanah. Jadi kan hewan buruan ya yang halal dimakan ya, misalnya kijang lah. Kijang ada orang manah atau nembak. Walhasil kan matinya tidak disembelih itu bun. Ya dah, urat makannya tidak putus. Tapi dia mati gara-gara ditembak atau dipanah, memang diburu. Maka itu ketika dibelah dagingnya itu cuci saja dagingnya. Kalau ada masih darah yang melekat di situ ya, yang ketika dicuci tidak hilang, ya sudah, itu suci ya, ngikut ke dagingnya. Tapi ini khusus hewan buruan. Nah kalau kambing hewan buruan enggak bun? Tidak, bukan hewan buruan kambing, sapi, kerbau bukan hewan buruan ya. Berarti kalau matinya ditembak najis, bangkai jadinya. Kalau matinya dipanah najis, bangkai jadi hukumnya. Baik. Begitu juga darah yang sudah berubah menjadi susu atau darah yang sudah berubah menjadi mani. Al-maniyu wal labanu idza kharaja ala suratid dam. Mani dan susu, darah yang sudah menjadi mani dan susu, walaupun nantinya ketika seorang perempuan menyusui itu yang keluar bukan susu tapi darah. Nah maka darahnya ini tidak najis ya bun ya, karena dia jelmaan dari susu yang mana asal muasalnya memang dari darah. Nah itu tidak najis. Karena Sayyidah Khadijah ketika menyusui Sayyidah Fatimah Zahra memang sederhananya hidup Rasulullah SAW dan Sayyidah Khadijah, karena harta mereka didermakan untuk dakwah, mengajak orang ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi suatu ketika Rasulullah pulang dari dakwah, Sayyidah Khadijah sedang menyusui Sayyidah Fatimah, tapi sampai keluar darah ya. Jadi Sayyidah Fatimah itu terminum darah yang keluar dari puting susunya Sayyidah Khadijah sampai begitunya, karena tidak ada makanan atau asupan yang masuk ke dalam tubuh Sayyidah Khadijah. Bukannya tidak ada, tapi memang maksudnya bukannya tidak mau makan, cuman memang tidak ada makanan ya, begitu. Jadi najiskah yang di mulut Sayyidah Fatimah itu? Tidak najis, karena itu susu ya, tapi dia karena kurang asupan menjadi seperti darah, maka itu suci. Atau mani, cuman dia bercampur dengan darah misalkannya, maka itu suci ya. Yang memang darah tadi itu jelmaan dari mani ya dak. Teman, karena ini suatu penyakit, maka yang
keluar itu maninya bercampur darah, maka itu sudah ya suci. Baik. Lalu bagaimana hukum susu hewan? Hukumul laban, susu hewan. Susu beruang, susu sapi ya Bun ya. Judulnya beruang, iklannya nago. Ya, itu susu sapi. Labanul ma'kul tahir, susu hewan yang dimakan suci. Walabanu ghairil ma'kul najisun illal adami, susu hewan yang tidak dimakan itu najis ya. Berarti kalau memang susu beruang nian najis ya Bun? Najis. Keledai susunya najis ya Bun ya, karena tidak dimakan. Tikus pun kalau ada susunya najis juga. Susu kucing najis karena kucing hewan yang haram dimakan. Berarti kalau dia misalkan lagi nyusuin anaknya, tiba-tiba netes di lantai, najis ya Bun ya. Baik, sekarang hukum madhi dan wadi. Madhi itu ialah cairan yang keluar dari perempuan ya. Madhi dan wadi ya, madhi dan wadi ini sempat kita bahas kemarin pas kita membahas tentang 6 keadaan yang mewajibkan seseorang itu mandi wajib ya, mandi hadas besar, termasuklah keluar mani ya Bun. Tapi kalau keluar wadi dan madhi tidak mewajibkan mandi hadas besar. Baik, apa itu madhi? Madhi itu cairan yang keluar dari perempuan, bisa karena syahwat atau tidak syahwat, dan umumnya normal terjadi di semua perempuan yang belum menopause ya. Itu hal yang lumrah. Maaf Bun, itu tetap apa tadi, madhi tadi tetap keluar kepada perempuan ya, perempuan dan laki-laki, maaf, kecuali keputihan. Nah, keputihan itu najis juga, dia keluar dari perempuan itu yang memang belum mencapai usia menopause perempuan itu, jadi sering keluar keputihan, maka itu normal ya, normal. Tapi najis tidak keputihan itu? Keputihan itu najis. Nah, kalau madhi tadi dia itu keluarnya bisa syahwat atau bisa juga tanpa syahwat, membuat basah kemaluan perempuan. Apa hukumnya madhi tadi? Najis. Hukum madhi itu najis. Baik. Nah, kalau wadi itu ialah cairan juga yang najis, keluarnya setelah air kencing. Nah, jadi gampang membedakan madhi atau wadi tadi ya. Kalau wadi tidak keluar dia kecuali setelah kencing, dan dikarenakan mengangkat beban berat atau stres ya, atau orang yang kecapean, itu sering keluar sehabis kencing ya, maka ini tiga-tiganya najis, tapi tidak mewajibkan mandi hadas besar ya. Bukan menyebabkan kita harus mandi hadas besar. Nah, itu madhi, wadi, dan keputihan bagi manusia ya Bun. Lalu bagaimana hukum mani hewan? Mani jami'il hayawanati tahirun, mani seluruh hewan suci, seluruh hewan.
kecuali illa maniyal kalbi wal khinzir, kecuali mani dari anjing atau babi, wa far'i ahadihima, ataupun salah satu keturunan dari keduanya, keturunan dari kedua induk tadi, anjing atau babi. Baik, jadi mani hewan berbeda dengan susu hewan ya bun ya. Kalau susu hewan tadi bagaimana bun? Ya, susu hewan yang halal dimakan suci, susu hewan yang haram dimakan najis. Tapi kalau mani hewan yang dimakan atau tidak dimakan, maninya suci, kecuali anjing dan babi. Baik, wal mu'tamad. Walaupun di sini ada khilaf ya bun ya. Ada juga yang mengatakan, pendapat yang mengatakan mani hewan najis seluruhnya, kecuali mani manusia tidak najis. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, maniul adami wa mani kulli hawayanin makul tohir. Pendapat yang ketiga, mani manusia, mani hewan yang dimakan suci, sedangkan mani hewan yang tidak dimakan najis. Berarti ada 3 pendapat tentang mani ini bun ya. Tapi pendapat yang pertama tadi apa? Seluruh mani hewan suci kecuali anjing dan babi. Itu lebih gampang ya bun ya. Sehingga misalkannya ada yang jual misalkannya mani ini, mani hewan ini, mani hewan itu, ya kalau tidak perlu tidak usah ya bun ya. Tapi kalau seandainya ada suci. Baik. Hukum hewan, hukum telur hewan bagaimana? Tohirun idza kana min hayawanin tohir. Ya, hukum telur hewan itu kalau dari hewan yang suci, ya, hukumnya suci. Telur ular kah, telur buaya kah, ya, telur penyu. Kalau seandainya walau rothat au qa'at bahimatun baydhan fa in kana mutasalliban bihaitsu takunu fihi quwwatu khurujil farah fahuwa mutanajjis yathuru bil ghusli la najisun. Jadi telur hewan itu suci ya bun ya, telurnya itu suci. Hanya saja dia bisa menjadi bangkai kalau seandainya umur telur ini belum cukup. Walaupun hewannya sudah mati, kita ketemu ular mati, tapi ular ini dia masih ada telur dalam perutnya itu. Ketika kita keluarkan, ya kalau kita tahu, oh ini sudah jadi telur ini, maka suci. Tapi kalau dia masih lembek telurnya itu, belum bisa dikategorikan dia menjadi telur, masih aja bentuk telur, cuman dia belum bisa dikategorikan bentuk telur karena masih lembek. Nah ini ngikut ke hewannya, berarti najis juga ada, sama seperti kotorannya berarti. Ya. Jadi kalau dia lembek najis, tapi kalau dia sudah menjadi telur, ya maka hanya terkena najis, dicuci suci kembali. Tapi kalau yang jadi lembek tadi dia ngikut ke menjadi bangkai ya bun ya, najis full seperti kotoran, tidak bisa dicuci ya, tidak bisa dibersihkan karena dia memang sudah jadi najis sebagaimana kotoran begitu. Baik. Nah keputihan sudah kita bahas juga ya bun ya. Baik, selesai kita bab najis. Hanya saja saya akan sedikit menjelaskan najis yang dimaafkan, ma yu'fa anhu fi thawbi wal ma'. Najis yang dimaafkan ketika jatuh ke baju ataupun ke air, yaitu najis yang tidak kasat mata. Ya. Ada najis yang dimaafkan di pakaian saja, tapi tidak di air.
seperti darah. Jadi kalau darah sedikit kena ke baju tidak masalah, tapi kalau darah sedikit kena air, nih misalkannya akhirnya anak buka nih, ada nyamuk masuk, nyamuk hamil ya, nyamuk gemuk ya, darah, anak kepencet, bercampurlah air ini dengan darah nyamuk yang dikit tadi, najis tak? Najis ya bunda, najis. Jadi kalau darah di air yang sedikit ya najis, menjadikan air tadi air yang terkena najis. Tapi kalau darah di baju sedikit tidak masalah, tidak najis ya, bajunya boleh dipakai untuk sholat. Baik, ada juga najis yang dimaafkan di air tapi tidak dimaafkan di pakaian. Seperti apa? Maitatul lati la damalaha sailun kadzubabin wa namlun. Hah? Ya, seperti bangkai hewan yang tidak ada darahnya, kecoa, cicak, lalat, serangga, tawon, sejenisnya lah. Itu kalau di air jatuh sendiri, itu tidak membuat air menjadi najis walaupun airnya sedikit. Tapi kalau di pakaian, maka ini membuat pakaian kita menjadi najis kalau memang lekat ya bun ya. Ketika kita bawa sholat, habis sholat baru pas ngeluarin HP di kantong, nyangkutlah sayap lalat, sah sholat kita tadi bun? Tidak sah, karena kita bawa bangkai walaupun sayap. Terlebih lagi ada kaki-kakinya misalkan ya, najis, artinya harus kita bersihkan. Kalau kita tadi kebawa sholat, berarti kita harus ulangi lagi sholat kita, karena bangkai ini dia dimaafkan kalau kejatuh ke air. Tapi kalau kejatuh ke pakaian kita atau berada di dalam kantong pakaian kita, kalau kita lagi sholat ya, maka membuat sholat kita menjadi tidak sah karena kejatuhan karena ada bangkai, walaupun kaki lalat misalnya, walaupun kepala lalat, walaupun itu nyamuk, walaupun itu sayap ya, membuat sholat kita menjadi tidak sah. Tapi apakah pakaian kita jadi najis? Tentu kalau kering sama kering ya tinggal kita buang saja. Tapi kalau memang dia lekat ke pakaian kita, ada bekasnya, ya sudah, berarti pakaian kita harus kita cuci karena najis. Baik, selesai kita bab najis. Insyaallah di pertemuan yang selanjutnya akan kita bahas cara mensucikan najis. Kalau cara mensucikan najis gampang ya bun ya. Kalau najis, segala bentuk najis dihilangkan bentuknya lalu disiram, sudah. Najis kencing kah itu, najis kotoran kah itu, dan najis yang lainnya. Kecuali kalau najis berat, harus dihilangkan dengan 7 kali cucian, salah satunya menggunakan tanah. Najis berat itu hanya najis anjing dan babi. Ya. Baik, ada ingin bertanya? Silakan. Tentang bab najis atau di luar materi, silakan. Ya bun. Ya. Utamakan dari hewan yang halal dimakan. Hukumnya suci ya Ustaz ya? Hukumnya suci. Terus Ayam, bebek. Nah, telur yang dari hewan yang sudah menjadi bangkai ini Ustaz? Jadi misal nih hewannya halal dimakan, tapi dia matinya tidak disembelih bun, tapi dia jadi bangkai misalnya. Nah, bagaimana telurnya? Nah, misal ya, ada ayam bangkai nih, ayam sudah menjadi bangkai, tapi dia masih ada telur dalamnya itu. Ketika dikeluarkan, telurnya itu sudah jadi atau masih lembek? Kalau dia masih lembek, maka sama seperti kotoran, tidak bisa dicuci. Tapi kalau dia sudah keras, sudah dia jadi telur,
maka dia palingan harus kita cuci saja karena bercampur dengan darah, ya, cairan dari bangkai tadi. Maka habisnya boleh dikonsumsi, ya boleh. Jadi kalau hewannya halal dimakan, cuman dia sudah jadi bangkai, sudah mati tidak disembelih, ya bun ya, maka telurnya bagaimana? Kalau dia sudah jadi telur, maka dicuci saja dan dikonsumsi. Tapi kalau dia masih lembek, maka seperti kotorannya, ya. Tapi kalau kita tidak tahu ini telur ini, ya kalau sudah jadi telur ya, tidak masalah. Mau ayamnya bangke atau ayamnya masih hidup atau ayamnya sudah mati disembelih, tidak masalah, ya bun ya. Tapi bagaimana kalau sudah telur, dialah sudah jadi hewan dalamnya itu, macam di mana itu, di Thailand apa, ya, telur sudah jadi ada pala ayamnya sudah dalam itu misalnya, atau ada pala ularnya lah sudah di situ. Nah itu tetap ya haram dimakan, ya haram dimakan, ya. Karena pala telur tadi lah sudah ada hewan di situ, cuman mati, ya bangkai jadinya, ya bun ya. Ustaz mau nanya, kadang kan itu ada darah hewan tuh ya? Oh ya. Berarti kalau seandainya dia ada darah di telur tadi, maka itu permulaan dia untuk menjadi hewan, ya, untuk menjadi hewan. Tapi bagaimana darahnya tadi? Maka darahnya tadi kita buang saja. Telurnya najis tak? Nah, telurnya tidak najis. Yang ada darahnya saja tadi kita buang, ya. Tapi kalau dia sudah menjadi hewan full, cuman belum menetas, ya, maka ini hukumnya kita makan bangkai. Nah, tidak boleh. Apalagi lah sudah jadi hewannya telur ular misalnya. Lada ular dalamnya itu tidak boleh lagi dimakan, ya ada. Artinya makan bangkai kita. Tapi kalau telur ular, tapi masih jadi telur, ya dah. Belum ada apa maksudnya itu, belum membuah menjadi anak ular dalamnya tuh. Boleh dimakan? Boleh. Buaya, telur buaya boleh. Tapi asak belum asak masih jadi telur gitu, belum jadi anakan. Nah, gitu ya. Tapi kalau ada Indomie pakai Indomie belah, tidak usah pakai telur, tidak usah makan telur itu, ya. Kan ada tuh memang jajanan ekstrim itu, ya kan? Apa namanya? Dalam mazhab lain, ya bun ya. Maka karena kita ini bersosialisasi, bermacam-macam watak, bermacam-macam ini, maka sudah banyak menjamur berkembang di masyarakat itu memakan makanan yang terkadang di luar nurul, ya bun ya. Ya ada, yang kita jijik sebenarnya. Tapi bagaimana hukum makannya? Ya kembalikan kepada hukumnya. Walaupun di situ ada khilafiyah, ya sudah. Kalau ada perbedaan pendapat ulama, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan halal, ya sudah, biarkanlah bagi yang mau. Tapi kalau kita untuk sendiri, makanlah makanan yang halalan thayyibah, ya. Halal dan lagi baik untuk perkembangan kita ataupun kesehatan kita, begitu. Tapi kalau telur ular, telur buaya tadi boleh tidak dimakan? Boleh, tapi kalau masih jadi telur. Tapi kalau sudah ada anak buaya dalamnya itu tidak boleh lagi. Bangkai makan hukumnya itu haram, najis. Najis apa? Haram ya dimakannya. Baik. Ada lagi bun? Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga yang bisa menjadikan saksi kita kelak di akhirat. Dan mudah-mudahan Allah wafat kita dalam keadaan husnul khatimah.